Bang? Ya. Oke, jadi kira-kira gimana nih? Kalau tantangannya seperti ini, masih minat jadi? Masih. Oh masih, bilang keren. Kita bukan dulu buat ini salah satu tadi karakter pengusaha, dia harus punya mental yang kuat. Kemudian apa? Dia harus punya jiwa yang optimis. Iya. Oh, dia langsung masih. Kan emang mimpiannya itu Dan Biasa. tepuk tangan dong. Kalian bagaimana nih? Ini Pak sebentar. Gimana boleh? Gimana? Kalau misalnya kita lihat tantangan dihadapi ya, dari pertama tidak punya skill, kemudian mahalnya biaya pembelajaran dalam digital marketing tersebut, terus harus punya modal besar, tidak ada mentoring dan banyak produk. Kayaknya ini kalau misalnya buat kita nih yang baru mulai punya usaha ya, pasti berat banget nih kelimanya, atau disebut deep Pak, kena banget sama kita. Nah, tapi kalau masalah ada poin kelima nih, tidak punya produk, sebenarnya banyaknya bukan sebagai masalah besar Pak. Karena dalam penjualan marketing itu ada yang namanya sistem dropship. Oke. Nah, di mana kita itu jadi gak usah nyimpen barang. Tiga misalnya nih pusat ya Pak. Ini ada pengiriman barang buat ke Bandung bikin sama mereka. Tapi pesannya via kita Kak. Oke. Nah, tapi karena zaman sekarang itu istilahnya Pak ya, gimana? Gak bisa sebenarnya dipercaya Pak. Takutnya di mana ketika ada yang pesan ke kita kemudian nyampaikan pesan kepada pusat, di pusat kirim sana tapi sampai, ataupun bisa barangnya rusak. Kan kalau gitu mah sama aja kayak memperburuk nama baik kita Pak. Sedangkan bukan kita yang mengirimnya. Nah, gimana tanggapan Bapak? Baik. Oke, ya. Nah, teman-teman semua ini cukup menarik nih. Saat ini memang sedang eranya dropship betul ya. Nah, tapi dropship ini juga kita perlu pilih-pilih ya terkait dropshipper yang memang kita ajak sebagai rekan lah. Iya. Kenapa? Ya, sebagai kolega. Kenapa? Karena yang pertama, yang dipertaruhkan itu bukan hanya barang yang dijual, tapi nama baik kita. Ya, sebagai pelantara lah. Ya. Jadi orang tuh melihat diri kita gitu. Dan nama baik kita, kalau bagi saya pribadi ya, ini adalah aset terbesar. Aset terbesar. Ya, karena kalau nama baik kita sudah corek, itu sudah susah. Sudah susah. Untuk dari susah. Ya. Namun bagaimana caranya? Sebenarnya ada tekniknya. Ya. Tentunya kita juga perlu bisa melihat review ya secara produk yang dipasarkan, kemudian ranknya, atau mungkin perusahaan yang menaunginya. Secara historical dia punya tren positif atau kurang bagus. Ya, kalau kira-kira memang dia punya tren yang cukup lama dan bagus, saya rasa juga nggak jadi masalah. Tinggal kita perkaya ya keilmuan kita untuk bisa menjangkau tadi market yang sangat luas. Kalau tadi sampaikan oleh ini bagaimana saya bisa membangun konten-konten yang viral ya sehingga lebih mudah untuk memasarkan. Siap. Seperti itu. Ada yang mau ini dulu, mungkin kita buka dua arah dulu biar agak sekarang saya kan kita udah mendapatkan banyak dari ilmu pengetahuan nih dari Bapak Riki. Jadi bang sebentar ya. Iya boleh. Kira-kira nih di antara semua audiens ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di pikiran kawan-kawan saudari-saudari, misalnya nih dalam segi digital marketing yang tadi sebelum-sebelumnya, ataupun tantangan yang dihadapi, ataupun kayak pertimbangan positifnya antara offline dan online. Kira-kira ada pertanyaan nggak yang benar kalian? Supaya bisa terjawab, bisa acungkan tangan dulu terlebih dahulu. Acungkan tangan, kemudian perkenalkan nama dan beri pertanyaan. Ada yang bertanya? Gimana? Misalnya saudari Tadina mau bertanya nggak? Udah yang belakang, saudari Najwa mau nanya nggak? Kamu Najwa, saudari Najwa. Teteh yang di belakang sana mau nanya? Ini lumayan nih, narasumber kita tuh benar-benar profesional nih. Mungkin tidak ada apa, udah pada paham sih ya. Kalau tidak ada nggak apa-apa ya. Mau kalau ada yang bertanya kita tanya. Iya. Harus yang ditanya nih. Dia belajar. Enggak. Oh nanya dia belajarnya. Oke. Oke. Baik. Langsung ditodong sama belajarnya. Ya.
Baik, teman-teman semua, jadi gini ya. Ini yang menjadi tantangan Kang Asyaf ya saat kita mau belajar digital Marketing. Makanya Digipreneur Talk ya. Ini memang digagas oleh Digipreneur Academy Inspirasi. Kita mencoba menghadirkan sebuah solusi ya, buat teman-teman yang memang ingin menguasai atau belajar ya di digital marketing ya. Apa saja nih yang memang kita hadirkan di Akademi Inspirasi ya. Jadi Akademi Inspirasi teman-teman semua, kita menghadirkan pelatihan-pelatihan ya, ilmu-ilmu tentang bagaimana teman-teman bisa eksis di dunia digital marketing ya. Salah satunya nih, kita lihat modul-modul pelatihannya. Ini kita adakan baik secara online maupun offline. Yang pertama, ini ada kita bicara video editing ya, saat ini siapa sih yang tidak nonton video di medsos? Betul nggak? Ya, bahkan data di tahun 2019 nih, Kang Asyaf, 92% kuota kita itu dihabiskan untuk nonton video. Betul ya? Ya, sehingga ilmu untuk video editing ini harus dimiliki bagi kita yang mau terjun di dunia bisnis digital. Jadi orang sudah tidak ini lagi dengan bisnis yang hanya gambar saja, statis, dia butuh dinamis dalam bentuk video. Berikutnya, digital marketing sendiri. Ya, ini ilmunya luas. Tidak hanya sebatas digital marketing itu. Kira-kira cek ini deh. Sorry. Yang teman-teman kebayang digital marketing itu kayak gimana? Pemasaran digital itu seperti apa? Ada yang semua jawab? Apakah tadi ya Dina sampaikan, saya lewat TikTok. Oh, berarti digital marketing itu lewat TikTok. Atau ada yang lain? Enggak Pak, nggak seperti itu. Boleh? Digital marketing sendiri seperti apa sih? Gimana? Gak usah bisik-bisik. Oke, jadi digital marketing teman-teman semua, ini cakupannya sangat luas. Tidak hanya sebatas TikTok atau umumnya tidak hanya sebatas media sosial, ya. Tapi kita bisa mencakup banyak hal. Contoh nih, Google, ya. Itu Google sendiri jangkauannya sangat luas. Google Ads, Google My Business, ya. Nanti kita bisa optimalkan ke Google My Trend atau Google Trend, ya. Nanti bicara lagi untuk di digital marketing, ya. Kalau media sosial tadi sudah jelas lah ya, Facebook, Instagram itu sudah menjadi satu kesatuan, YouTube itu sudah platform dengan. Jadi ini sangat luas. Nah nanti insya Allah kita akan bahas detail di digital marketing. Ya. Kalau bicara tadi bagaimana sih Pak via FYP dan sebagainya, insya Allah di sini nanti ada pembahasannya, khususnya di materi social media optimization. Ya. Berikutnya orientasi dan komitmen. Ini materi yang juga teman-teman bisa dapatkan di Akademi Inspirasi. Bagaimana kita sebagai pengusaha memiliki mental orientasi sebagai seorang pengusaha. Ini kita akan bahas. Karena pengusaha itu atau pebisnis itu tidak hanya sebatas punya barang dan tahu cara jual, tapi dia harus punya mental. Ya, dan di sini insya Allah kita akan bahas. Berikutnya social media optimization. Ya, ini tadi saya sampaikan. Ya, leadership, kepemimpinan. Kalau kita seorang pengusaha, pebisnis, tentunya bukan hanya bicara diri sendiri. Kita akan memimpin ya tim bisnis, baik itu dia mungkin tim packing ya dan sebagainya. Tentunya leadership dia dibutuhkan. Yang berikutnya business training. Ini ilmu-ilmu basic tentang dunia bisnis. Saat ini ya digital marketing menjadi salah satu platform atau segmentasi bisnis yang sedang naik. Tapi perkembangan bisnis kita nggak tahu, ya. Iya. Kondisi 1 tahun atau 5 tahun ke depan kita nggak tahu. Contoh sederhana saja, mungkin biar teman-teman juga paham. Tahun 2019 itu sempat terjadi tsunami algoritma, khususnya buat Facebook. Ya. Dan itu jangan salah Kang Asyaf. Itu banyak teman-teman e-commerce, teman-teman digital marketing, dia sampai bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Ya. Karena sedang asik jualan, naikkan budget iklan, ya, tiba-tiba algoritmanya berubah, ya, sehingga jualannya dia drop, ya, barang nggak laku, dia dituntut harus bayar dan sebagainya, ya. Inilah di sini kita harus memiliki satu ilmu tidak hanya sebatas digital marketing, tapi di business training kita basic-basic tentang dunia bisnis akan kita kupas juga, ya.
Dan yang terakhir public Speaking. ini yang memang saat ini kalau kita bicara jadi content creator ya, jadi public speaking itu tidak hanya sebatas bicara seperti ini. Ya, bicara depan kamera itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ya, banyak teman-teman di panggung ini macam panggung. Begitu suruh ngeplok, apalagi sudah ngobrol di depan umum, Iya. ya, dia punya satu trik atau mental tersendiri. Dan insya Allah nanti di teknik public speaking kita akan bahas bagaimana teknik teman-teman mahir atau memiliki skill di public speaking, baik itu secara offline maupun online. Oh, jadi Pak, di Akademi Inspirasi ini semuanya tersajikan ya? Insya Allah, ya kebutuhan untuk digital marketing itu kita hadirkan di sini. Kompleks banget Pak asli Pak. Jadi serasa semua itu emang makanan pokoknya Pak dagingnya gitu Pak. Nah, tapi di samping kita lihat banyaknya modul-modul pembelajaran dari digital marketing sendiri Pak, kira-kira kalau di Akademi Inspirasi ini kepatoknya harganya berapa ya? Kayak ceritanya oleh saudara Lina. Oke, saya sedikit bocor dulu ya. Tadi Siap, yang Pak. ada Lina nih. Berapa harganya gitu? Kita buka dulu harga di umum ya. Harga di umum berapa nih? Ya, berapa sih normalnya di pelatihan satu modul digital marketing di luar sana? Ya, teman-teman sebenarnya juga bisa searching di layar masih Mbak. Iya Pak. Ya, ke Google, gitu kan? Itu pasti akan muncul. Nah, ini contoh nih. Kita bicara mana nih? Ini konten creator. Dia punya harga 997.000. Hanya konten creator saja yang dibahas. Kemudian kita bicara di sini Facebook Ads plus Instagram Ads harganya 2,5 juta. Ini Facebook Ads saja harganya 1 juta. Ya, saya beberapa kali ikut training Facebook Ads ya. 2 hari itu trainingnya saja selama 2 hari dibayarnya 40 juta. Pesertanya itu hanya 20 orang. Ya, kebayang nggak seorang bayar berapa? Ya. Kemudian di Bandung kita punya ahli-ahli atau marketer yang handal, Kita ada Kang Dewa Eka Prayoga ya, mungkin pernah dengar. Ya, beliau sekali bikin training Facebook Ads, ya 3 hari itu budgetnya 7.500.000. Ya. Kemudian ada Mas Bramantia dengan matriksnya, ya kalau beliau bikin training 3 hari itu harganya 15 juta, pendampingan selama 1 tahun. Ya. Nah sekarang berapa sih di Akademi Inspirasi? Itu punya pertanyaannya ya. Oke, sebelum buka ke sana, saya coba dulu spill dulu nih kegiatannya teman-teman semua. Jadi benefit apa nih selain materi tadi yang didapatkan? Ya, benefit yang akan didapatkan pelatihan dan pendampingan oleh pelatih berpengalaman. Jadi link kita itu bukan hanya ada di Kota Bandung saja. Ya, ini beberapa pelatihan yang ada di berbagai daerah. Ya, bukan di Bandung aja ya Pak? Enggak, kalau di Bandung saja. Termasuk besok hari Sabtu kita juga bikin acara di Garut. Ya. Dan ini contoh yang di Kupang, ini yang ikut 150 orang. Ya, kita punya training FPAs, ya, ini di Bandung, ini waktu saya di Jember. Jadi di berbagai kota kita adakan dan teman-teman tidak hanya ikut training, beres training selesai. Ya, tapi ada pendampingan. Ya, karena sering kalinya pas training, yang paham ngerti. Ya, besoknya lupa gimana lagi gitu ya, seperti itu. Itu kendalanya. Oke, kemudian apa lagi nih benefit yang didapatkan? Tools marketing yang lengkap di akademiinspirasi.com. Jadi kita sudah ada banyak platform yang kita sediakan dan di akademiinspirasi.com kita sediakan banyak hal. Yang pertama ada landing page, ya, ada bank konten, ya. Kemudian ada Key Digital Brand. Di sini kita bisa bikin website sendiri, ya, tanpa perlu harus sewa hosting. Hostingnya sudah gratis. Kemudian bagi teman-teman nanti yang kebingungan untuk tadi Kak Syam yang pertanyaan terakhir, ya, bingung Pak mau jual apa, gitu kan seperti itu ya. Nah kita juga berafiliasi, nanti saya sampaikan ya, dengan Smart DNM. Kita punya web store, ya, dan disebut center di mana-mana sehingga teman-teman bisa mulai belajar memasarkan digital marketing itu dengan produk yang memang kita afiliasi dengan browser yang sudah punya nama. Nah ini nih, ya. Kita berafiliasi dengan Smart DNM dalam menyediakan produk dan sistem distribusi yang ini teman-teman semua sudah tersebar dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Ya, kelebihannya apa? Kelebihannya ketika tadi kalau teman-teman sudah punya produk, Anda bisa ilmunya dipakai dengan produk sendiri. Paham ya?
Pas saya udah punya produk nih, udah saya pakai aja. Tapi kalau tidak sedikit, tadi anak muda yang mau belajar, ya sudah dapat ilmunya, begitu mau praktek bingung. Saya mau jual apa ya Pak ya? Nah, makanya di Akademi Inspirasi kita sudah include teman-teman sudah terafiliasi dengan Smart DNM, Kang Asep. Jadi produk bisa Anda tinggal bangkongnya sudah tersedia, Anda tinggal coba ilmunya. Begitu ada transaksi pengiriman itu sudah disebut sendiri sudah tersedia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga apa? Pengiriman itu tidak terpusat hanya di Bandung atau Jakarta. Tapi begitu teman-teman mengaplikasikan ilmu digital marketing nyangkut konsumen dari Papua, pengiriman produk bisa dikirim dari Papua langsung. Padahal kalau kita bicara dari Bandung ke Papua, ongkos kirim berapa? Ratusan ribu nih Pak. Ratusan ribu. Saya pernah ngirim surat ke teman saya nih di Timika, ya, kartu keanggotaan, ya, ke punya komunitas. Kirim aja Ki, oke gue kirim ongkos kirimnya 115.000. Paling murah itu. Padahal kartunya nyata cuma 15.000, gitu kan? Ya. Tapi di Akademi Inspirasi kita bisa kirim di kantor kita yang terdekat di Papua. Saya pernah ngirim produk kita nih, ya. Kebetulan dengan kantor kita itu jaraknya 1 kecamatan. Jadi ongkos kirimnya hanya 10.000. Ya, sedangkan keuntungan yang saya kantongi waktu itu 194.000. Sehingga saya bilang buat kakak gratis aja, gitu kan? Kenapa? Karena ongkos kirimnya sangat murah. Berikutnya, ya, jangkauan market yang luas. Bagi teman-teman tadi yang mau cari produk, ya, kita ada natural skincare, ya, lifestyle health, otomotif dan juga premium coffee. Ini jangkauan produk-produk yang memang dihadirkan ketika teman-teman mau mencoba praktek digital marketing. Jadi Pak, kan sekiranya kalau kita jualan natural skincare ya, kita udah tahu lah pasarannya. Apalagi sekarang dikit-dikit bisa scroll skincare, ada yang lagi overusing skincare, otomotif, premium kopi, apalagi kopi ya. Itu anak-anak muda nih, misalnya desain grafis, butuh inspirasi macam kopi, anak-anak muda kopi. Nah, tapi kalau lifestyle healthy, apakah itu cuma sebatas obat-obatan atau gimana Pak? Belum paham. Apakah bisa menjelaskan dan berikan contohnya Pak? Oke, baik. Lifestyle healthy ini yang tadi mungkin ditanyakan Mang Kasyaf nih, ya. Apakah semua bicara kesehatan harus dokter? Iya. Gitu kan? Nah, saya bilang harus dokter. Tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Karena orang kalau sudah bicara sehat, berapapun dia tepat. Ya. Contoh nih, kita punya produk kesehatan. Sebentar ya, saya izin ambil dulu ininya. Siap. Contohnya. Ini Kasya, kita punya produk sosial adalah kacamata. Kayak Ayo Nano. Ada yang pernah dengar kayak Ayo Nano? Ya. Kalau nggak pernah dengar, di sini ada yang pakai kacamata nggak? Minus, plus. Silindris. Oke, silindris ada. Saya tanya nih, sama siapa? Rizka. Ya. Rizka silindris sudah berapa lama? Setahun ya. Tapi nggak pernah pakai kacamata atau pakai lensa? Pakai kacamata. Pakai kacamata ya. Oke. Pakai kacamata mungkin pernah dengar juga. Ketika pakai kacamata biasanya silindrisnya turun atau nambah? Minusnya turun atau nambah? Nambah, betul. Ya. Ini kejadian teman-teman semua. Banyak di luar sana orang punya keluhan mata minus atau plus atau silindris. Begitu pakai kacamata, harapannya sembuh. Iya, Tapi kenyataannya kacamata itu bukan obat untuk menyembuhkan silindris ataupun menyembuhkan minus sama plus. Ini hanya alat bantu. Kata dokternya kamu nyembuh. Betul. Tapi di masyarakat ya beranggapan ini menyembuhkan. Ya. Yang parahnya lagi, mending kalau alat bantunya itu membantu melihat tanpa menambah. Iya. Kenyataannya bukan hanya membantu, tapi minusnya malah nambah. Seperti itu. Nah, kita punya produk, ya, itu produk dari China, ya. Dia di frame-nya dia punya energi ion nano, ya, energi nano far infrared yang fungsinya dia untuk menterapi peredaran darah di sekitar mata, ya, sama dia mereka kasih saraf-sarafnya. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Ini yang alhamdulillah, ya, 2018 kita mulai pasarkan ini. Booming luar biasa, ya. Dan ini bisa membantu teman-teman yang punya silindris, dia bisa normal, minus dia bisa turun dan normal, begitu pun dengan plus, ya.
Dan salah satu nih kehebatan dari produk ini, si manfaatnya itu bisa langsung terasa karena dia tidak hanya sebatas untuk alat bantu, ya. Ya, pernah dengar? Pernah yang ditaruh di kepala aja bisa mengurangi kan? Betul, Dari mata. betul. Nah itu produk kita salah satunya. Nah, kacamata kayu nano ini teman-teman semua, kalau kita pakai, kendala orang yang pakai kacamata biasa kasar, itu dia cepat pusing. Betul ya? Berat sini gitu. Pakai kacamata dia nggak pusing. Ya. Kemudian kelebihan dari lensa yang diberikan kacamata kayu nano, dia mengandung anti blue light. Iya. Ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya dia untuk melindungi mata kita dari bahaya sinar blue ray dari handphone. Ada yang tahu nggak bahaya blue ray itu apa? Buat mata kita? Mata gampang lelah. Itu yang sederhananya. Ya, yang parahnya kawan saya, ya, orang Jakarta, manajer kursi. Beliau sering nemenin anaknya mau tidur di kamar gelap, dia main game. Apa yang terjadi? Matanya pecah pembuluh. Nah, ya. Dan alhamdulillah kata dokter harus bed rest selama 2 pekan. Ya, 2-3 hari pakai kacamata kayu nano dia bisa memudar. Ya. Nah, ini salah satu saya tunjukkan demonya ya dari kacamata kayu nano. Ini saya punya sinar blue ray. Blue ray ya. Ini sinar yang ada di handphone. Nah, kita lihat nih. Nah, ada nggak? Jawabannya apa? Gak tembus ya? Nggak tembus. Ya. Nah, ini yang dia punya manfaat menahan sinar blue ray. Ada nggak Pak di luar sana? Ada yang jual juga, ya sinar blue ray. Tapi teman bisa lihat, mereka biasanya masih bias, masih ada bekas di sini. Ya, kalau ini teman-teman bisa lihat, hilang sama sekali. Ya, nah ini yang produk kita punya, ya, yang masuk dalam Lifestyle. Ya, termasuk nih gelang yang saya pakai. Ya, ini kayak wristband, ini produk dari Jepang. Ya, dia punya sinar karet gelang yang dia punya kandungan sinar fir. Manfaatnya apa? Kalau ada teman yang merokok, ya, ini rokoknya dikerin aja nih. Nah, jadi merokok nih, rokok tuh enak karena dia punya kandungan nikotin sama mata, betul ya? Nah, dia isep rokoknya, terus udah itu dia lingkarin aja. Nggak usah dipijit, dilingkarin aja, dilingkarin, isep lagi. Ya. Begitu dia lingkarin, dia isep, itu rokoknya dihambat. Jadi hambar. Kok bisa hambar? Ya, karena nikotin sama tarnya, oksidasinya dia tertahan oleh fir yang ada di gelang. Nah, terus Pak, kenapa tuh dipakai di lengan? Fungsinya dia untuk menetralisir. Ini kan pembuluh darah kita nih ya, Pak. Nah, dia untuk menetralisir nikotin dan sebagainya, kotoran yang kita hirup, ya termasuk untuk memperlancar peredaran. Ini manfaat dari gelang. Nah, ini yang masuk di produk Lifestyle Health, Kasya. Gitu. Jadi tidak semuanya produk kesehatan itu obat, gitu ya. Nah, tapi produk yang berhubungan dengan lifestyle. Tapi tadi kalau kita sudah bicara orang butuh sehat, sudah udah capek Pak saya pakai kacamata, nggak sembuh malah nambah terus, betul nggak? Ya begitu ada sebuah solusi harganya terjangkau, orang udah menawar-nawar. Ya makanya ada salah satu teman saya, ya di daerah Kalimantan, saya irsyad ya. Beliau dalam waktu 1 jam dengan teknik yang kita miliki, ya pemasaran digital, beliau bisa menjual kacamata kayu nano 150 pieces dalam waktu 1 jam. Dan kebayang nggak satu kacamata berapa keuntungannya? Keuntungannya 200.000 waktu itu rekor premium 3. Ya, 200.000 dikali 150, ya. Cash 30 juta masuk kantong. Menarik? Gitu. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kacamata kayu nano. Lanjut ya? Siap, boleh. Oke. Kira-kira mau saya spill nggak materinya? Atau saya ini dulu deh, saya kasih dulu ini ya konsep dropship yang kita miliki nih. Jadi teman-teman semua di Akademi Inspirasi, di Gym Akademi Inspirasi, ya teman-teman tadi tidak perlu modal. Jadi ketika belanja modal, kita nggak perlu modal. Kenapa? Karena kita punya sistem dropship yang dia support COD.
Teman-teman kalau tadi ya jadi dropshipper orang lain, pertanyaan support COD enggak? Belum tentu. Iya. Ya, kemudian berapa banyak dia siap cover? Kalau teman-teman punya produk, buka di toko online Shopee atau Tokopedia, ya, dia bisa COD. Bisa COD. Pertanyaannya, kita kuat modal berapa untuk mengcover COD yang ada? Contoh sederhana gini deh. Teman-teman jualan handphone. Jualan handphone yang lagi rame sekarang handphone apa? iPhone. iPhone gitu ya. iPhone apa sekarang yang lagi rame? Kalau yang paling murah, yang paling rame pasti 15 Pak. Pasti 15. Pasti nanti Tapi yang kejangkau yang putarannya cepet apa? 11 Pak. 11 ya. Oke, 11. 11 harganya berapa sekarang? 7 juta. Oke. Taruhlah teman-teman dapat harga bagus. iPhone 11 harganya 5 juta. Harganya 5 juta. Kemudian wah, ini saya kalau jual 6 juta aja udah pasti winning nih. Betul nggak? Ya, harganya menarik nih. Ya. Teman-teman punya modal ya, 5 juta, 100 juta deh, punya modal 100 juta. Dapat berapa handphone? 20 handphone. 20 handphone. Duh, gimana cara jualnya ya? Udah deh, gue pasang di Tokopedia sama Shopee. Karena kalau saya jual online tanpa marketplace, biasanya orang masih ragu-ragu. Betul nggak? Takut-takut yang dikasih batu bata gitu kan? Bukan handphone. Kayaknya bukan nih di Tokopedia atau di Shopee. Begitu dibuka, banyak orang tertarik. Tapi ketika tertarik, apakah mereka bayar transfer atau COD? Banyak kan COD. Karena takut aja tadi, takut barangnya palsu. Oke. Begitu dibuka, laris lah. 20 handphone laku dalam 1 hari. Oke? Pertanyaannya besok masih jualan nggak? Enggak, Mas, soalnya habis kan. Produknya Habis. harus nunggu dulu. Ya, kalau dia COD atau dia transfer pun, ya taruhlah pengirimannya dekat-dekat ke Jakarta, nyampe itu paling cepat 2 sampai 3 hari. Uang langsung masuk? Enggak. Betul nggak? Apalagi pembelinya malas, dia nggak sempet klik selesaikan, betul nggak? Akhirnya 5 hari uang baru cair. Pertanyaannya, toko baru buka kapan? Betul nggak? Ya, inilah problem kalau kita ya tadi jualannya manual. Nah, tapi kalau tadi teman-teman coba praktekkan ilmunya, produknya tadi kita punya, support COD kita teman-teman semua, yang cover produk bukan kita harus modal. Ya, tapi yang cover perusahaan yang kantor cabangnya tersebar dari Sumatera sampai Papua. Dan menariknya, ini menariknya nih, kabar baiknya nih. Kalau teman-teman COD terus kirim tuh iPhone, dia batal, nggak mau barang balik. Begitu balik, udah penyok-penyok tuh, di ekspedisi. Ya, masih bisa dijual nggak? Enggak. Udah enggak. Ya, dan itu saya alami. Ya, saya dulu jual skincare, sehari itu bisa ngejual sampai 5 pouch. Kita punya produk skincare. Waktu itu kan belum support COD, apa yang terjadi? Saya kirim dari sini. Ya, dalam sebulan itu gagal kirim itu bisa 3 sampai 5 pouch. Dan itu nggak bisa dijual, Mas. Kenapa? Kemasannya udah penyok. Kebayang nggak satu produk harganya 600.000? 3 bulan, ya 3 sampai 5 piece berapa juta nih yang hangus. Betul ya? Seperti itu. Nah, tapi menariknya di COD sini, kalau pengiriman gagal balik lagi, kita nggak kena resiko harus bayar. Serius harganya? Serius. Ya, jadi stok itu bukan stok kita. Ya, jadi ketika ada pembeli, ya kita konfirmasi ke sistem akan konfirmasi ke pembeli. Ketika dikonfirmasi, maka barang akan dikirim. Ketika gagal kirim, udah balik ke gudang dan kita nggak dapat resiko. Butuh banget Mas. Iya. Ya. Terus kalau berhasil ya, kalau berhasil maka keuntungan akan ditransfer ke kita keuntungannya saja. Langsung gitu. Langsung. Ya. Nah, ini contoh nih. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya nih. Ya, keuntungan langsung sudah ditransfer. Ya, ada 417.000 ini keuntungannya nih. Ya. Ada keuntungannya 263, ya. Macam-macam, ada keuntungan 165. Jadi ini sistem yang dimiliki oleh Digibrand Academy Inspirasi. Bagaimana kita bisa belajar teknik digital marketing, bingung cari produk kita sediakan. Gak punya modal, gak perlu pakai modal, ya. Tinggal langsung kita pasarkan.
Menarik? Menarik. Mau coba? Mau coba nggak ilmunya nih? Kalau mau saya kasih gratis ilmu digital marketingnya nih. Gimana nih? Mau nggak? Kalau pasar pribadi sih mau, Pak. Mau coba? Ya, jam berapa sekarang? Coba dulu. Nah, coba gimana? Gini deh, ya. Saya kasih spill ilmu digital marketing dengan platform yang teman-teman punya. Dan itu sangat mudah. Ya, WhatsApp marketing. Punya WhatsApp semuanya? Pasti ya punya. Punya. Oke. WhatsApp, ya. Ini salah satu di materi saya. Ini kan fiturnya ini nih, ada daftar kontak, chat, status, share baru, dan grup. Ya, banyak orang dia salah strategi dalam menggunakan WhatsApp marketing. Ya, WhatsApp ini ada yang dia berbayar pakai mesin, tapi tingkat akurasinya atau tingkat closingnya sangat rendah. Nah, Ustadz Binsar yang tadi saya sampaikan 1 jam bisa closing 150 pieces, dia gunakan ilmu WhatsApp marketing yang kita punya. Ya. Nah, target di WhatsApp itu goalsnya adalah apa? Kita menambah daftar kontak. Karena kontak yang kita kenal tingkat closingnya tinggi. Ya, caranya bagaimana? Bisa dengan gabung banyak grup. Ya, banyak di antara kita juga teman-teman nih masuk di grup WA, tapi banyak di antara kita belum save kontaknya, betul nggak? Betul. Ya. Yang parahnya lagi nih, grup WA keluarga besar, keluarga nih. Ya. Masih ada keluarga yang nomornya belum di-save. Ngaku loh. Tobat. Betul ya. Karena merasa kenal gitu, merasa udah deh, atau dia nggak pernah aktif gitu kan, kita nggak save. Padahal teman-teman semua, daftar kontak adalah aset. Coba saya tanya, kita ini yuk kita bongkar yuk, masing-masing buka handphonenya. Cek WA-nya. Ada berapa kontak di WA-nya? Ada berapa nih? Banyak tuh berapa? Banyak Pak, berapa? 3. Kok cuma 3? Ya kan 3 200. Coba ada yang banyak. Bisa di handphone yang itu. Cari dong yang nyurinya siapa? Berapa? 129. 200 berapa? 150. Kalau pasar ini 500, Pak. 500. Wah, ada yang marahin kasyaf? Berapa? Wah, kayaknya itu mereka ganti nomor nih. Ada berapa? 78. Oke. 1105. 1105. Ya. Berapa? 200. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, ya. Yang pertama nih tekniknya nih, bagi yang masih 78 ataupun yang tadi masih 100-an. Ya, bagaimana cara nambah asetnya? Yang pertama, teman-teman punya grup kan? Oke, pastikan kontaknya di save. Nah, jadi mulai aja sekarang save kontak. Ya. Yang kedua, teman-teman mulai coba lebih terbuka dengan gabung banyak grup. Ya, tentunya grup-grup yang memang teman-teman minat ya, ada minat misalkan di komunitas atau apapun itulah ya. Jadi ikut masuk grup. Kenapa? Biar nambah relasi. Karena namanya pengusaha, dia tidak akan berkembang bisnisnya kalau relasinya sangat sedikit. Dia harus banyak relasi. Nah, begitu sudah masuk di banyak grup, mulai tuh penetrasi, ya. Nah, ada waktu luang, japri, ya. Contoh sini nih ya. Contoh nih, sudah kita save, ya. Kita chatting nih, ya. Assalamualaikum, salam kenal. Misalkan ya, saya Budi dari Bandung. Kita satu grup, ya. Di grup WA Kemin Sosmed, izin saya share kontaknya ya. Kalau berkenan boleh share kontak saya juga. Siapa tahu kedepannya bisa silaturahim dan kolaborasi. Jadi kasih pesan bisnis. Ya. Harapannya apa? Harapannya biar dia juga share kontak kita. Ya. Nah, baru nih berikutnya teman-teman bisa lakukan tahap strategi nih, ya. Satu strategi di WhatsApp marketing. Ya, yaitu dengan melakukan siaran. Tapi ini ada tekniknya, tidak sembarang siaran. Ya, apa yang pertama? Ya, siaran baru digunakan hanya untuk mengenalkan produk baru ke daftar kontak. Jadi bukan untuk kita gempur setiap hari dengan siaran baru. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, siaran baru akan diterima oleh kontak yang menyimpan kontak kita. Main tadi, ya. Nah, sarankan dia untuk masukkan semua kontak ke dalam grup yang maksimal 56 peserta.
Nah, baru nanti kita bisa kirim beberapa pesan dengan teknik yang terstruktur. Mau coba tekniknya? Mau coba? Oke, buka WA-nya. Kita coba praktek. Bentar kok. Iya, yang ada. Ya ada lagi lah, Pak. Coba buka HP-nya, buka aplikasi WhatsApp-nya. Oke. Ada yang mau coba? Kalau nggak coba saya skip nih. Gimana nih, mau Mau coba? praktek nggak? Gratis Oke. loh. Boleh. Kalau mau coba bisa buka WA-nya. Bisa buka WA-nya. Buka WA-nya, ya. Kemudian klik pojok kanan atas ya. Di situ ada titik 3, ada siaran baru. Ya. Oke, sudah masuk siaran baru. Teman-teman pilih kontak yang ada, tinggal diklik saja sampai terpenuhi maksimum 256 kontak. Ya, silakan saya kasih waktu 5 menit, 3 sampai 5 menit lah. Semaksimalnya teman bisa nambah berapa kontak. Asal aja, asal aja. Iya. Ini mantap. Terus gitu. Itu makanya. Sudah berapa kontak yang ditambahkan? Sudah berapa? Oh, belum. Sudah berapa? Baru 15. Sudah berapa? Tadi udah berapa? 10. Tambahkan lagi. 81. Gabut ya. Tekniknya jangan pilih-pilih, ajar aja. Ajar aja. Tambahkan aja, tambahkan. Ya. Itu juga yang lakukan Mas Adisa. Itu yang tadi 1 jam. Beliau punya daftar kontak 10.000. Ya, tapi nggak semua juga beliau tambahkan karena waktunya kan. Ya, tapi itu tadi kebayang nggak? Ya, kita bicara probabilitasnya, semakin banyak kontaknya, potensi close-nya semakin besar. Nah. Sambil nambah kontak, saya ingin pilih sama teman-teman ini salah satu produk kita, ya, biar teman-teman merasakan produknya. Kalau kira-kira cocok, suka, ini bisa dijadikan produk yang teman-teman test market. Ya, kira-kira oke atau enggak, ya? Boleh? Coba. Tes dulu, sebenarnya. Kalau bisa 256 bagus. Ya. Kalau bisa 256 bagus. Ini body lotion, ya. Dia punya 2 varian edition sama Rumors yang saya kasih edition. Teman-teman nanti bisa cek kelembabannya, ya, harumnya, dan ini dia tahan wudhu. Jadi habis wudhu itu dia masih wangi. Jadi kalau luntur, Pak. Enggak. Nah, kemudian dia teman bisa bandingkan apa yang biasa dipakai ya. Iya. Kadang ada tuh yang begitu dulu langsung putih, gitu ya. Malah kalau yang kasar betul Pak.
waktu dipakai saya dulu ya. Iya. Asal pakai lagi kalau udah salatan juga. Jadi emang udah hilang beneran. Bener-bener. Tapi Iya. enggak. Sampai saya pertama kali, saya termasuk orang yang memang nggak biasa pakai lotion ya. Iya. Tapi pertama kali begitu waktu itu dijelaskan sama dokter Arif, ya kita ada acara produktok. Ya, coba deh, Kang, pakai saya nggak biasa. Coba dulu, ya kasih tuh. Yang ada di sini kan. Sambil duduk sini. Udah Gak lama? Grup. Dok, tanggung jawab saya bilang gitu. Kenapa? Bulan-bulan. Ini aman nggak saya bilang seperti itu ya. Dan itu wanginya luar biasa. Ini tuh yang apa dari aku? Nanti lebih detail ada kita produk knowledge tentang bicara masalah body. Kalau duduk apa dia nonton? Kelembabannya masih. Nanti bisa coba aja, ya. Teman-teman bisa coba aja. Ini kirim ke biar di Iya. Kayak gabung langsung udah dikirim ya. Nah, gabung langsung biar dikirim materi. Oke. Sudah mulai masuk ya. Masuk ke grup ya. Masuk ke grup. Nanti saya share materinya. Materi untuk tes kita punya senjata marketingnya. Saya mau kata. Sudah masuk semua belum? Ada yang masih on the way masuk grup? habis baterai. Oh, habis baterai. Boleh nanti menyusul aja ya yang habis baterai. Yang dulu masuk dulu karena kalau saya sudah kirim nanti nggak ke save nih materinya. Oh, masih belum kontak. Siap. Kontak dulu. Ngumpul kontak dulu. Atau gini, kontaknya saya aja dulu. Nanti bisa ditambah lagi. Ya. Yang ada dulu. Kenapa? Udah dibikin grup gini. Yang udah dimasukin. Oke, sudah bikin grup ya? Oke, kalau sudah dibikin grup, ini tahapannya ya. Teman-teman kalau sudah dipilih, disentang ya. Jadi satu grup dan di sini kita bisa rubah judulnya. Ya, kasih aja judul. Ya, siaran digital marketing misalkan ya. Terserah teman-teman mau kasih nama apa. Dan nggak usah khawatir, orang yang ditambahkan ke grup BC mereka tidak akan sadar ditambahkan di grup. Oh enggak sadar. Nggak akan sadar. Nah, ini ada banyak yang salah nih, salah kaprah digital marketing. Teman-teman begitu kita bicara grup BC, dipikirnya bikin grup biasa. Jadi bikin grup biasa, ditambahin tuh teman-temannya ke grup. Orang bingung ini apaan gitu kan, masih pada keluar lagi gitu kan. Yang dinamain Tapi kalau grup pesan siaran mereka nggak nyadar kalau dia dimasukkan ke pesan siaran. Ya. Lihat. Udah dikirim sini. udah. Oh yang Nah, itu masuk. Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau sudah semua, sambil saya kirim materi, teman-teman mau nambah lagi peserta boleh, bisa ditambah lagi pesertanya di pesan siarannya. Dan jangan dulu di-share ya. Jadi baca aja dulu materinya. Nanti saya kasih panduan untuk ininya, kirimnya. Sambil dinikmati cemilannya boleh. Atau sudah habis? udah habis. Nah, Makasih Pak. kali atau obat kucing ada di dua. Bonus yang datang awal. Oh iya. Takut. Khusus buat yang datang on time. Kalau dari sekolah nih pulang nih jam 4 Wah. Itu mah gimana lama lah. Anak SMK yang baru masuk itu. Wah, luar biasa. Anak SMK baru masuk. Baru pada masuk SMK.
Yang masih sekolah berapa orang? Aku tangan. 1, 2, 3, 4, 5 orang ya? Keren. Sudah mulai belajar dunia bisnis digital di usia muda, betul. Semangatnya mumpung sama masih tinggi, ya dari terus udah semua tahuan. Lumayan. Nih. Gimana, udah pada masuk grup ini? Udah? Kirim testimoninya. Oke, saya sudah share. Jadi teman-teman semua, teknik share-nya ya. Ini sebelum kita share, saya tanya dulu gimana tadi modulasinya? Wangi banget. Oke. Kayak gitu. Tesnya oke. Kayak jalan. Aku bawa Aman. Ya, jadi nggak usah khawatir untuk izin BPOM, halal, semuanya sudah. Dan kita secara company itu sudah lebih daripada 22 tahun. Jadi aman ya secara ininya. Baik, siap coba ya. Tapi nanti setelah share, jadi gini, konsep ini kita akan share dengan pesan siaran. Pesan akan langsung masuk seperti kita japri. Oke? Nah, sehingga tekniknya nanti jangan pernah meneruskan pesan, tapi saling paste, copy, paste. Atau kalau dia gambar yang ada tulisannya mau dikirim sekaligus, klik gambarnya, lalu share, bagikan ke daftar kontak pesan siaran. Ya, kemudian urutannya harus bertahap nih. Ya, jadi sesuai dengan yang saya kirim, sehingga pesannya akan langsung masuk. Kalau misalnya teman-teman nanti mau rubah pembukaannya nih, ya misalkan, mohon maaf nih ada yang non muslim, ya Mas Pak pakai assalamualaikum gitu ya, pakai selamat sore boleh nggak apa-apa, tinggal diikutin saja, ya selebihnya sama saja, ya. Yang terakhir nih, begitu nanti ada yang nanya, ada yang komen lah, ada yang balas ya, jangan dulu dibuka, jangan di-read aja dulu, ya nanti di-readnya setelah acara. Ya, biar nanti jangan sampai nanti saya lagi jelasin, capek sibuk ngebales gitu kan semuanya. Nah, nanti saya jelasin dulu bagaimana step by step-nya. Bisa dipahami? Oke, kita coba ya. Boleh, sekarang teman-teman salin yang awalan tuh assalamualaikum, salin, kemudian kirim ke grup pesan siaran. Salin paste. Ya, salin paste di grup pesan siaran. Salin paste. Kemudian yang kedua, kalau sudah langsung kirim yang gambar dengan tulisan kelebihan body serumku yang gak ada di body lotion kamu. Itu tinggal diklik gambarnya, klik titik 3, bagikan ke pesan
siaran. Jadi nanti akan terkirim gambar dengan tulisannya. Gimana, ada yang kesusahan? Mau dibantu? Belum sempat? Yang membuat masukin kontaknya. Oh iya. Jadi 2 kali udah dapat. Oke ya. Punya memori. Bisa jalan foto. Nanti harus hapus dulu memorinya. Aduh. Memori masa lalu. Oke, kalau sudah, ya, baru kirim yang video Dr. Arif, Munandar, dan Google testimoni. Atau kalau videonya pakainya keberatan nih, nggak pakai video Dr. Arif, boleh langsung kirim 2 testimoni. Ya. Sudah semua? Yang sudah berapa orang? Gimana ini? Sudah? Bisa? Baru sampai video. Oke, boleh dikirim testimoninya. Karena kekuatan dalam digital marketing bukan hanya kita punya produk, tapi juga memang rating atau testimoni dari customer itu juga sangat penting untuk menambah trust orang untuk mencoba. Dan kenapa tadi saya kasih tester ke teman-teman semua biar ini nggak bohong. Ya, prinsip kami jangan sampai kita memasarkan produk yang kita nggak tahu produknya. Oke ya? Karena bagi saya pribadi, saya tidak ingin menciptakan sales yang nggak mau. Bedanya sales dengan pengusaha apa? Kalau saya boleh jual produk yang belum tentu dia pernah coba. Betul. Ya. Sehingga terkadang sering dia menambahkan informasi tentang produk, padahal itu bohong. Tapi kalau pengusaha, dia pasti pakai produk tersebut. Ya. Contoh nih, saya pernah ke pabrik mobil Honda di Purwakarta. Pejabat-pejabat Honda datang ke kantor, semuanya pakai mobil Honda. Apakah mereka hanya mau beli mobil Honda? Enggak. Mungkin di rumahnya ada Ferrari, ada Jaguar. Tapi yang dia pakai seharian dia pasti pakai produk sendiri. Ya, itulah bedanya pengusaha dengan sales. Sudah semua? Sudah dikirim semua? Ya sudah, angkat tangan. Satu orang aja. Yang sudah dikirim semua? Ada kan? Yang ada Tapi gini? nggak pakai foto. Tulisan aja? Iya, karena nggak punya memori. Cuma baris juga. Kalau testimoni dikirim? Belum. Oh belum, harus dikirim. Karena kalau hanya tulisan saja, ingat, era sekarang ini era visual. Paham ya? Kalau kita hanya menawarkan hanya tulisan, ini seperti zaman dulu, iklan baris. Ya, eranya sekarang bahkan juga visual, tidak hanya gambar. Orang lebih suka tertarik dengan video. Ya, makanya saran saya kalau teman-teman betul-betul mau coba, udah tes aja tulisan sama video sama gambarnya. Ya, nanti lihat respon marketnya kayak gimana. Sudah? Kalau sudah saya lanjut lagi nih. Oke, baik, saya lanjut ya. Saya lanjut nih. Sudah semua? Kalau ada yang nanya, jangan dulu di respon. Ya, jadi nanti kalau di respon kok lama balasnya? Iya nih, kebetulan tadi lagi ada seminar dulu, ya, baru sempat balas. Gak lama kok, kita mau sampai selesai. Ini teman-teman semua, pantangan saat kita melakukan atau melakukan aktivitas di WhatsApp marketing. Yang pertama, ya, menginvite kontak ke grup khusus jualan. Ini pantangan. Jangan pernah tuh bikin, ya. Misalkan tadi Santi also, ditambahin teman-teman ke grup gitu ya. Itu pantangan, nggak boleh. Karena orang belum tentu semuanya juga mau suka di-invite ke grup, tapi pembelinya udah penuh, ya. Kemudian sering share produk jualan di semua grup, itu juga nggak boleh. Ya. Grup di-share tuh jualan kita. Kenapa? Nanti takutnya kita malah di spamming. Ya, parahnya lagi kita malah dibully. Ya, sama teman-teman kita gitu kan, sama produk yang kita tawarkan. Jadi hindari ya posting produk jualan di grup. Kecuali memang dipersilakan. Contoh nih kita gabung di komunitas, saya nih gabung di komunitas sepak bola. Ya, dia ngasih waktu nih. Oke, setiap hari Jumat jam 1 silakan kalau mau share jualan. Nah, berarti di Space. Nah, kita boleh di-share di sana. Tapi kalau misalkan setiap hari setiap pagi share jualan gitu ya, dan itu bukan grup jualan, orang malah jadi ilfil dengan diri kita. Usahakan. Gitu.
Tuh, gitu ya. Nah, makanya sekarang apa? Pantangan nih, share produk jualan di semua grup. Jadi ada teknik yang lebih elegan dalam melaksanakan marketing, karena kita ngeganggu orang, belum tentu ada closing, betul nggak? Orang malah ilfeel, nama baik kita malah itu tercoreng, tukang spam nih, kan seperti itu, ya. Broadcast jualan terlalu sering, wow, seminggu 3 kali, sehari 3 kali lebih parah lagi kayak minum obat gitu ya. Nah itu nggak boleh. Jadi broadcast hanya dilakukan untuk mengenalkan produk baru. Contoh, teman-teman punya produk baru nih, body lotion, share. Nah, untuk mengenalkan bahwa saya jual ini loh. Teman-teman punya produk baru, kacamata kayak Yonano, share. Itu untuk mengenalkan bahwa saya punya produk. Ya. Berikutnya, terlalu banyak story yang isinya jualan semua. Kayak mesin jahit. Wow, jualan semua gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini media sosial. Yang terakhir, malas share kontak di grup atau malas nambah kontak. Sehebat apapun produk Anda, secanggih apapun strategi Anda, kalau konten sedikit ya closingnya pasti sedikit. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk kuasa marketing? Cukup ya? Oke. Lanjut. Apa sih keuntungan menjadi digital entrepreneur yang ada di Digipreneur Academy Inspirasi? Yang pertama nih teman-teman semua, keuntungan langsung 20-40% dari setiap transaksi Anda. Ya, contoh tadi kita bicara kacamata kayak Nano. Ya, ini untungnya ada yang 200.000, bahkan ada 300.000. Ya. Kemudian body lotion, ini untungnya sekitar 20.000 lebih. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, bonus menarik dalam bentuk uang cash dan produk setiap bulannya dari akumulasi penjualan Anda dan tim bisnis. Jadi, selain ada keuntungan langsung, ya ada juga bonus-bonus yang lain, dan kita juga bisa membangun tim bisnis, bisa membangun tim agen sama tim reseller. Berikutnya, jenjang karir dengan bonus yang menarik, ya bahkan ada bonus-bonus sampai dia trip ke luar negeri ataupun bonus-bonus yang lain. Ya, itu yang bisa teman-teman bangun ketika memang melihat ilmunya punya, produk ada, praktek, ternyata apa worth it, ya, marketnya ada, kenapa enggak dijalani karirnya, ya. Ah, ini mungkin ya pertanyaan yang saya coba wakilin aja langsung. Iya, ya. Karena saya dari tadi ini tuh mau bicara harga, kapan mulainya? Muter terus. Tapi sengaja, Kasya. Saya sengaja. Kenapa? Karena banyak di antara kita kalau kita langsung bicara harga tanpa tahu manfaat benefitnya, yang terjadi pasti langsung ambil kesimpulan. Ih, mahal. Betul nggak? Betul. Ya, sehingga di bisnis online, di marketing banyak orang harganya berapa? Cek inbox ya. Ya, sengaja investasinya biar dia tinggi. Yang kedua, biar dia bisa informasi lebih lengkap karena di iklan itu pasti hanya terbatas. Nah, makanya saya juga kasih dulu benefitnya yang lebih luas. Ya, biar nanti nggak kaget dengan harganya. Kebanyakan harganya berapa kan? Oke, cara memulainya sederhana teman-teman semua. Untuk ikut di Digipreneur Academy Inspirasi, ya teman-teman cukup untuk dengan isi formulir, ya. Kemudian dia registrasi, maka teman-teman akan dapat benefit. Wah, saya ulang lagi nih benefitnya nih. Yang pertama, 7+ training digital marketing. Yang 7 dulu tadi ya, edit video editing, apa lagi tadi? Apa yang enggak? Digital marketing. Ya, itu pun masih luas ya, ada cabang-cabangnya digital marketing. Social media optimization, apa lagi? Bisa ingat? Enggak. Ya, public speaking dan lain sebagainya. Ya, 7+ training. Senilai 7.500.000 ya. Di satu MBA aja 2,5 juta, ini 7+ loh. Ya, ebook setiap pertemuan. Ya. Senilai 2.500.000. Akses khusus ke technical support kita ya di akademiinspirasi.com, bisa ada video-video belajar. Jadi tidak hanya teman-teman ikut di di training offline, Anda bisa mengulang ilmunya, bisa mempelajari banyak materi di platform kita akademiinspirasi.com ya, yang ini bisa diulang terus ya, senilai 5 juta rupiah. Kemudian ID akses untuk ke website kita kinet.co.id dan mobile aplikasi yang teman-teman bisa tadi input transaksi yang dikirim langsung dari warehouse kita, ya di situs kita. Ya ini sekitar 600.000, murah saja. Ya. Free landing page kita 1 juta rupiah. Jadi landing page sudah disediakan.
Executive support gratis ini mah, bikin grup WA gratis ya. Iya. Walaupun di sana yang mahal tuh pembimbingannya ya. Ini yang mahal nih. One on one mentoring. Nah, nilainya saya cantumin karena memang kita nggak bisa nilai. Karena mentoringnya tidak hanya hitungan hari atau tahun. Ya, kita pendampingan selama teman-teman mau dibimbing, mau didampingi, insya Allah kita akan berikan pendampingan biar teman-teman bisa memahami ilmu digital marketing. Yang terakhir, paket produk starter dan bonus yang lainnya ini senilai 600.000 rupiah. Jumlahnya 17 juta 200. Murah ya? Ketawa gitu besar deh. Soalnya ini semuanya dapat nih Pak. Semuanya dapat. Iya. Tapi aku pernah juga kalau misalnya buat kasarnya mahasiswa kayaknya belum punya Pak. Ya, tenang. Gak usah rusuh dulu. Ya. Saya paham. Cuman gini, maksud saya sampaikan ini senilainya seperti ini. Ya, tapi kita juga tadi prinsip fokus kita ingin bagaimana sebanyak-banyaknya entrepreneur muda. Iya. Ya, banyaknya dari mulai dia mungkin orang biasa, bukan pengusaha, bukan pedagang, mau jadi dari dulu pedagang dulu mungkin. Dari pedagang bertransformasi menjadi pengusaha. Ya, sehingga ini harganya harga saya coret. Ya, berapa harganya untuk dapat semua item ini? Teman-teman cukup untuk registrasi hanya 750.000 rupiah untuk mendapatkan semua benefit di atas. Ini udah kayak STP Pak. Hah? Kayak STP murah Pak. STP ya? Iya, semuanya bisa dapat dengan 70.000. Semuanya bisa dapat. Jadi bagi teman-teman nih yang dia memang tertarik tadi untuk belajar digital marketing dengan ilmu-ilmu yang ada, ya, dan insya Allah kita siapkan fasilitas yang tertera cukup dengan investasi hanya 750.000. Tuh teman-teman lihat kesempatan berharga loh. Dengan semua modul ini kita cuma nyediain atau digital marketing cuma menyediakan 710.000 rupiah. Murah asli sama gini mah. Kalau kita lihat di sebelum paket ada yang 2,5 juta cuma satu modul. Sedangkan ini kompleks semuanya masuk dengan harga terjangkau banget beneran. Gimana nih? Udah ada yang minat? Kira-kira kalau harus sendiri minat sih. Minat mah ada. Kalau sudah minat mah ada. Minat Masih ada. lebihnya nih. Tapi mungkin Pak kalau sekiranya 70.000 ya buat hitungan nih pemuda-pemuda yang masih punya minat buat jadi pengusaha, tapi mungkin belum memiliki dorongan lebih dari satu Pak. Kira-kira ini udah murah Pak, tapi kayaknya ada nggak diskon lagi gitu Pak? Iya. Sampai 0 rupiah ya. Waduh. Jadi gini, Chef, teman-teman semua ya. Jujur, sebenarnya saya pribadi punya secret itu. Iya. Ya, punya secret itu. Ingin share itu sebanyak-banyaknya, semurah-murahnya. Ya, tapi saya punya pengalaman yang kurang mengenakan. Ya, jujur, ilmu yang saya pelajari tentang digital marketing itu nggak murah dan nggak mudah. Ya, saya belajar FBS itu sampai 3 kelas. Ya, 2 kelas di Jakarta. Ya, 1 kelas itu tadi yang tadi dibayar 40 juta. Kita belajar 2 hari. Dan itu belum termasuk saya harus bayar penginapan, makan ya. Ya itu baru bayar temennya aja. Terus yang lagi kita belajar Facebook master class itu termnya langsung dari orang Facebook Singapura. Ya, yang dia datang ke Indonesia. Jadi kalau yang kemarin itu orang Indonesia, ini langsung dari Singapura. Ya. Kemudian sesi praktek saya coba mempelajari tentang ini. Saya baru bicara Facebook ya, belum bicara ilmu digital yang lain. Ya. Saya sampai belajar, kita masuk ikut kelas, termasuk untuk Google Ads itu sampai ke Malaysia selama seminggu. Bayar ya, berapa budget yang dikeluarkan. Dan saya pernah waktu itu, saya karena spiritnya ingin berbagi, saya tidak mau nyari untung dari jualan training. Akhirnya ke beberapa rekan saya bikin gratis. Pengalaman saya tahun 2019. Apa yang terjadi? Saya bilang yuk, kalau mau belajar yuk, saya bilang gratis, datang aja. Hari ini jam 10, ya sampai jam 3 sore saya bilang. Begitu saya buka kelas, apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Enggak. Hah? Datang ada yang jam 10.30, ada yang jam 11, ada yang mundur baru datang. Kadang-kadang Aduh, Pak, maaf, ini ada acara dulu, ada perlu. Ya nggak apa-apa, saya nggak bisa marah toh. Dia bukan murid saya, bukan karyawan
saya. Ya wis nggak apa-apa, ikut aja. Ya, saya share juga trainingnya. Begitu tengah jalan, break duhur, acara mulai lagi jam 1. Pak, izin ya, ada perlu. Pak, izin ya. Ya, itu yang membuat akhirnya saya kapok untuk memberi gratis. Kenapa? Saya dapat ini mahal, saya betul-betul mau kasih, tapi orang yang menerima, betul, ya. Sehingga apa yang terjadi? Effort yang pahitnya lagi, next sepekan kemudian, komen yang nyampe ke saya, susah diajar di digital marketing mah, hese. Padahal yang susah bukan ilmunya, tapi attitude sikap orang yang mau belajar yang ini yang membuat dia susah. Kenapa? Karena tadi dia merasa tidak ada effort yang keluar sehingga seenaknya. Tapi coba kalau kayak saya nih, ikut training keluar uang sekian juta, hadir nggak? Hadir on time. Kenapa? Karena uang sudah keluar. Makanya saya pribadi, Asyaf, mohon maaf, ini nggak bisa saya diskon. Gitu kan? Ya. Tapi karena saya punya paham, ya teman-teman minatnya tinggi belajarnya, ya. Asal teman-teman isi formulir dulu, ya. Nanti formulirnya bisa dibagikan sama Kanzam di belakang. Ada formulirnya? Oh bisa kita gitu? Oh habis ini ya. Yaudah nanti teman-teman tinggal ini aja, pakai ke pengundang atau nanti bisa di grup yang memang mau serius. Teman-teman, saya kasih spesial nih. Ya ini saya ada kelas digital marketing. Ini tanggal 4 Oktober. Ya, Social Media Optimization. Materinya fundamental digital marketing, customer journey, personal branding, optimasi Facebook, IG untuk jadi nama influencer. Ya, content marketing plus how to be a YouTuber. Bagaimana jadi YouTuber? Ya, kebetulan saya terus content creator. Ya, sudah menetes sampai sekarang konten-konten saya dari tahun 2017 masih menghasilkan income. Ya, saya ingin share teman-teman semua. Benefit tambahan, ya e-sertifikat, e-modul, ya. Kemudian juga nanti kita masuk di grup pembinaan inspirasi plus buat teman-teman ya peserta Digipreneur Talk, ya Anda akan bisa akses khusus ke technical support. Jadi teman-teman sudah bisa langsung akses ke technical support, teman-teman sudah bisa akses ke video learning, ya. Website juga bisa akses, landing page dan juga mentoring one-on-one. Dan ini saya biasanya training ini saya hargakan 700.000. Saya bikin training ini dengan kawan saya sudah 8 angkatan, satu angkatnya rata-rata di atas 100 orang. Ya. Dan ini saya spesial buat teman-teman Digipreneur Talk itu saya bikin di tahun 2019 ya, 2020. Untuk umum 350.000 dan khusus pelajar dan mahasiswa itu cukup 200.000 rupiah saja. Saya kasih. Asik dibayarin sama Kanzam. Mau jadi pelajaran ya Pak? Ya. Khusus lah. Sekarang untuk yang teman-teman peserta Digipreneur Talk saya kasih harga 200.000 bagi yang serius. Ya, tapi yang di luar peserta ini mau ikut, dia bukan pelajar mahasiswa, dia ikut harga 350.000. Kecuali bisa menunjukkan kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Dia baru dapat harga 200.000. Itu ya. Teman-teman semua ya yang bisa saya sharingkan ya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan Anda sebelum saya close mungkin ya. Kira-kira menarik apa menarik sih? Pasti menarik banget lah. Menarik? Menarik. Ada yang ingin belajar serius? Ada yang pengen belajar serius kan? Lumayan. Coba saya pengen tahu nih yang ada keinginan belajar aja dulu. Saya nggak nanya uang dulu. Yang pengen ada minat untuk belajar. 1 orang, 2 orang, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya. Ya, baik kalau gitu. Ya masalah uang kan bisa di belakangan, kan nggak bisa keluar uang sekarang. Ya nggak mesti harus hari ini langsung keluar uang cash enggak. Ya mungkin tadi ATM-nya masih di rumah, tinggal ada. Yang paling penting nanti teman-teman semua ya. Ini acara 4 Oktober di Bandung insya Allah ya. Nanti teman-teman mungkin diomongan oleh pengundang Anda kapan batas terakhir untuk bisa ikut dengan harga spesial. Ya, karena di luar ini ya mohon maaf harganya ke harga normal. Ya. Baik itu mungkin Kasat yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf buat teman-teman semua bila kata yang kurang berkenan
ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ada informasi dan ilmu ya yang bisa didapat. Sama, oh ya, jangan lupa sebelum saya close, ada yang respon dari share tadi? Ada respon nggak dari share tadi yang di grup? Yang di siaran? Ada yang jawaban? Oh, belum mati. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, nanti kan mungkin nanya, nggak jauh nanyanya. Yang pertama bisa nanya harga. Iya. Oke, nanti saya kasih harganya di grup, teman-teman tinggal share. Nah, teman-teman baru pastikan teman-teman jawab pertanyaan dengan pertanyaan, itu kuncinya. Harganya berapa? Teman-teman kasih harganya, langsung tanya mau nyoba berapa botol gitu. Oke ya, sudah kasih harganya, langsung tanya mau coba berapa botol. Pasti pindah nanya, ini ada BPOM-nya apanya nggak? Nah, itu tinggal nanti TikTok lagi nih. Pokoknya kuncinya jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Jangan kirim harganya terus dia nunggu aja, berharap dia langsung pesen gitu ya. Nah, jangan. Pertanyaannya di mana? Boleh. Jadi sudah, contoh nih, dia kan nanya nih harganya berapa. Begitu sudah kita kasih harga, terus kita kasih harga, langsung kita tanya, gimana mau coba? Atau mau coba berapa botol? Nah, jadi biar ada kita lihat responnya. Ya, itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ya, ilmunya sangat luas, wawasannya luas sesuai dengan pengalaman beliau yang udah melakukan omset sampai berapa digit lah dari umur muda 24 ya. Siapa yang kita tarik sih? Pasti semuanya tarik, benar gak? Ya, benar. Sekali lagi saya moderator mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Eki yang telah dengan ringannya membagi ilmu pengetahuannya selama mengalami dari dulu hingga sekarang, memberikan kita pencerahan, wawasan luas sehingga kita tidak berpikiran sempit lagi sekarang nih. Ya awalnya pengen jadi karyawan, akhirnya jadi pengusaha. Gimana semuanya? Pada masih pengen jadi pengusaha atau masih karyawan? Karyawan pengusaha? Ya itu gimana pribadi masing-masing. Ya semoga semuanya menjadi pribadi bagi saudara-saudara kita tersebut. Ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya sebelum saya tutup untuk terakhir sebulan diharapkan kepada seluruh audiens untuk menghubungi atau datang kepada pemuda. Nah sekarang bagi kita untuk acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah hadir. Sebelum lanjut ke pemuda, kita foto bersama dulu bersama Pak Eki ini di depan. Yuk semuanya bersama di depan. Kita kembali. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Lupa. Buat bapak terima kasih. Ya saya bapak. Kalau gitu dia permainan ya, bagian di atas ya, di belakang. Oh boleh naik atas. Yuk, ada yang berapa di belakang aku. Ini semua udah beres ya. Jadi, mana ya? Tiga foto, pertama resmi, kedua gaya, yang terakhir gaya juga. Resmi dulu ya. Oke, sekarang pelan dulu. Resminya kayak gimana? Kasih jempol. Resminya. Oh, saya. Kalau resmi ke bawah dulu nggak sih? Oh,
Harusnya ke bawah. Tangannya di bawah baris nih. Coba 3 mundur ya, dihitung sama moderator. 3, 2, 1. Oke, Sarangkeo. Mana Sarangkeo? Oh, Sarangkeo keluarin. Yang belakang kelihatan nggak? Coba agak dibuka lagi buat yang kelihatan. Banyak. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. Gaya bebas. ya bebas nih, bebas gimana kalian, banyak gimana? Bebas, bebas mangga. Bebas sesuai style masing-masing. Ya 3 mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, sekarang dipersilakan kepada saudari untuk mendekati kepada pemudanya untuk berbincang lebih lanjut. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator, kepada semua audiens yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga ini punya manfaat. Terima kasih. Saya Joman siapa tadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan uji kelompok ya. Ini sebetulnya memang khusus anak muda. Kita ada wadahnya, ya belajar setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat sesi belajar. Jadi kalau teman-teman pengen mengikuti ada trainingnya 4 Oktober itu khusus untuk investasi waras ibu. Kalau belajar sama Paso gratis. Tapi kalau ini sudah terbayar bisa digunakan teman-teman punya produk nanti. Kalau nggak tahu mungkin ada teman-teman yang pengen berjualan di Facebook. Jadi masuk grup dan di grup nanti saya informasikan tentang teman-teman yang pengen nanti boleh ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau mau yang ikutan yang tadi, Boleh. kan caranya mau jualan tapi itu terbayar. Enggak langsung dalam Oh, udah bisa berita bisa jadi jadi masuknya jadi nah ini kan bisa dan juga nanti ya ini kan yang 200.000 itu ada baiknya jadi kalau 15 khusus ada pertanyaan ini mahasiswa atau mahasiswa. gimana? Saya aktif. Makanya sebagai besar sekolah mungkin kan aktif. Nanti kita bisa gabung kita bisa dapat untuk Iya. kayak pertanyaan memang sebenarnya enggak bisa kita apa pertanyaannya itu jam 4 kan Ini yang 1, 2, 3 datang ke rumah saya. Nanti kalau mau saya ini siapa tahu untuk depan ada ikut punya
scroll muslim kayak apa bisa dipelajari sosial bisa diterapkan nggak perlu itu ya nggak harus produksi yang penting ilmunya dapat Ilmunya dulu, nah. bisa diterapkan itu aja. Siapa anak muda? Saya tidak apa. Ya tenang Tapi naon. semangat fleksibel belajar. Empat Oktober ya. Hah? Ya, nanti kita kalau mau ya. Saya bikin proposal dulu ke Bapak Negara. Kalau di ACC kelurahan dong. Jadi jam kerja beres. Biasanya kan kalau gitu. Tapi lihat di kamu Iya. nah apalagi teman-teman aktif di dalam bisa diterapkan bisa jadi keren lah. Bisa jadi tanah Tapi harus belajar dulu public speakingnya. Kalau enggak bisa diterapkan. Oke, itu saja mungkin. Nanti di kontak lagi. Siapa Bapak Diki? Pak Diki. Oh, kalau misalnya nanti kayak ada pelatihan kan kita suka ada ini kan ya kalau kata di barangkali di narasumber bisa gitu. Oh, nanti kalau udah tergabung di Digital bisa. Kita akan datang. Dibayar juga sama katanya buat manggil. Oh, bisa. Kan kegiatan kata kebanyakan itu pelatihan. Bisa, nanti kan bukan hanya Pak Diki. Banyak yang pembicaraan Jakarta di mana. Oke, semangat. Semangat. Mudah harus semangat. Ya, Ini mana kerjaan ada semangat malah kamu. Ini masih siapa? Masih siapa semua? Ya. Kamu kelas berapa? 9. Belajar TikTok sekarang kan udah banyak film.